Bupati Badung Inyoman Giri Prasta akan berkoordinasi dengan BKSDA Bali terkait kasus landak Jawa. Atlet panjat tebing Bali, Desak Rita, berhasil lolos ke babak final PON 21 Aceh, Sumatera Utara. Om Swastiastu. Saudara, dua topik utama tadi dan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan dalam Bali hari ini. Kali ini bersama saya Henry Balaprada. Dan saya Smita Ganjali. Saudara, inilah Bali hari ini selengkapnya. Saudara, Kelian Banjar atau Kepala Kewilayahan Banjar Karangdalem 2 Desa Bongkase yang merupakan tempat tinggal dari terdakwa pemelihara satwa dilindungi Nyoman Sukena memohon agar terdakwa diringankan hukumannya. Hal ini lantaran ketidaktahuan terdakwa terkait aturan satwa dilindungi dan anak terdakwa yang masih kecil. Kelian Banjar atau Kepala Kewilayahan Banjar Karangdalem 2, Desa Bongkase Pertiwi, Imade Mudite, sangat menyayangkan dakwaan yang dijatuhkan kepada Nyoman Sukena. Dirinya memohon agar Nyoman Sukena diringankan hukumannya atau dibebaskan. Ia juga menjelaskan hingga saat ini memang tidak ada sosialisasi terkait landak Jawa sebagai hewan yang dilindungi oleh pihak terkait. Bahkan di Desa Bongkase Pertiwi, masyarakat menyebut landak sebagai hama karena merusak perkebunan warga. Di sini salah satu warga kami yang terkena musibah ini ternyata dia dikatakan sebagai kepemilikan binatang yang dilindungi. Nah, itulah sebabnya besar harapan kami mohon sekali lagi dari pihak yang berwenang atau berwajib bisa membebaskanlah dia karena ketidaktahuannya begitu dengan memelihara dengan maksud niat baik menjadi hal yang tidak kita inginkan. Terdakwa kasus pemelihara satwa dilindungi Nyoman Sukena saat ini terancam hukuman 5 tahun penjara. Pada sidang di Pengadilan Negeri Denpasar beberapa waktu lalu, Jaksa Penuntut Umum mendakwanya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga 100 juta rupiah. Diketahui Nyoman Sukena mendapatkan landak Jawa dari ayah mertuanya yang kemudian ia pelihara dan rawat. Saat ini Nyoman Sukena ditahan di Lapas Kerobokan dan sidang lanjutan akan digelar pada 12 September dengan mendatangkan saksi. Yuda Maruta melaporkan. Kasus viral yang menimpa salah satu warga Badung turut mendapat respon langsung dari Bupati Badung Inyoman Giri Prasta. Meski pihaknya akan berkoordinasi dengan BKSDA Bali mengenai permasalahan tersebut, Giri Prasta juga mengingatkan masyarakat yang ingin memelihara satwa yang dilindungi harus terlebih dahulu mendapatkan izin. Kasus Inyoman Sukena, warga Desa Bongkase Badung yang memelihara landak Jawa dan masuk ke ranah pengadilan menyita perhatian publik. Menanggapi salah satu warganya yang terjerat kasus hukum tersebut, Bupati Badung Inyoman Giri Prasta menyampaikan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bali mengenai permasalahan tersebut. Menurutnya masyarakat seringkali tidak mengetahui terkait status satwa yang dilindungi sehingga timbul kekeliruan. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Badung akan berupaya untuk membantu warganya. Meski demikian, mengingat kasus ini sudah masuk ke ranah pengadilan, pihaknya akan memohonkan kepada aparat penegak hukum agar memberikan keringanan hukuman. Selain itu, ia mengingatkan masyarakat yang ingin memelihara satwa yang dilindungi harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari BKSDA terkait hak asuh. Karena memang keliruan daripada masyarakat ini yang tidak paham tentang mana satwa yang dilindungi, mana satwa yang tidak dilindungi. Semestinya kalau memang satwa yang dilindungi harus minta kepada BKSDA untuk bertalian dengan hak asuh sebagai bapak asuh. Itu baru bisa dilaksanakan. Nah, kalau memang ini sudah terjadi, karena ini juga di luar nalar pemikiran saya, kami akan fasilitasi, mohonkan nanti kepada penegak hukum dalam hal ini karena ini sudah diadili, dan kami akan mohon juga berharap sekali bahwa ini bisa merupakan sebuah pelajaran.
Sebelumnya, salah seorang warga desa Bongkase Badung, Inyoman Sukene, ditangkap di Treskrim Suspolda Bali lantaran memelihara landak pada 4 Maret 2024. 4 ekor landak yang dipelihara Sukene merupakan spesies landak Jawa atau Hystrix javanica. Dalam proses pengadilan, Sukene didakwa melanggar pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta terancam 5 tahun penjara dan membayar denda mencapai 100 juta rupiah. Indra Wijaya melaporkan. Sementara itu, penjabat Gubernur Bali, Sangmade Mahendra Jaya, menyatakan keprihatinannya terhadap kasus yang dihadapi Nyoman Sukene akibat memelihara landak Jawa dan terancam 5 tahun penjara. Dirinya memastikan akan terus memantau perkembangan kasus tersebut. PJ Gubernur Bali Sangmade Mahendra Jaya mengaku prihatin terhadap kasus yang menyeret Nyoman Sukene yang terancam 5 tahun penjara akibat memelihara landak Jawa. Sangmade Mahendra Jaya juga memastikan akan terus memantau perkembangan kasus yang menyeret warga Bongkase Pertiwi, Abian Semal, Badung tersebut. Nyoman Sukene diketahui merawat dan memelihara landak Jawa tersebut dan tidak untuk diperjualbelikan. Sedangkan disinggung mengenai bantuan dari pemerintah terhadap Nyoman Sukene, PJ Gubernur mengaku akan melihat terlebih dahulu perkembangan kasus tersebut. Kita lihatlah ya prosesnya. Ada atensi dari gubernur. Ya, saya mengikuti proses tersebut. Akibat terseret kasus ini, perekonomian Nyoman Sukene juga terguncang karena nafkah istri dan kedua anaknya terdampak akibat proses hukum dan penahanan sang suami. Agenda persidangan selanjutnya dijadwalkan di Pengadilan Negeri Denpasar pada Kamis 12 September 2024 dengan agenda saksi meringankan dan keterangan terdakwa. Sutarno melaporkan. Saudara, Inyoman Sukene warga Bongkase Pertiwi, Abian Semal, Kabupaten Badung yang memelihara 4 ekor landak Jawa terancam hukuman penjara 5 tahun. Ahli hukum pidana dan kriminologi menilai hukuman tersebut perlu dipertimbangkan mengingat terdakwa tidak memiliki niat menyakiti maupun memperjualbelikan hewan yang dilindungi tersebut. Ahli hukum pidana dan kriminologi Profesor Gede Made Suardana mengatakan pada saat penangkapan seharusnya Balai Konservasi Sumber Daya Alam turun tangan untuk memeriksa jenis hewan yang dipelihara sebelum dilakukan penangkapan oleh Polda Bali sehingga dapat selesai dengan cepat. Namun saat ini kasus ini sudah masuk ke pengadilan yang artinya terdakwa melakukan kesalahan karena memelihara hewan dilindungi tersebut tanpa izin. Saat ini kasus ini masih dalam proses tahapan pemeriksaan saksi. Dengan demikian, hingga saat ini belum ada putusan atau vonis yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa. Terdakwa terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga 100 juta rupiah. Menanggapi hal tersebut, Made Suardana menyebut hukuman tersebut dapat dipertimbangkan kembali, mengingat terdakwa tidak memiliki niat untuk menyakiti maupun mengambil keuntungan dari pemeliharaan hewan dilindungi tersebut. Hal ini didasarkan pada keterangan yang terungkap dalam persidangan, terdakwa telah merawat landak tersebut dengan baik, bahkan hingga berkembang biak. Saya menganggap bahwa harus pelan-pelan lah bertahap, walaupun sudah sampai ke pengadilan, mungkin proses daripada peradilan itu yang ada dalam tanda petik yang perlu dicermati, antara lain yang pertama adalah ketika terjadi penangkapan terhadap laporan seseorang Nyoman Sukene yang melakukan ini, itu harusnya BKSDA, Badan Konservasi Sumber Daya Alam juga harus turun tangan melihat apakah ini betul jenis landak yang dilindungi ataukah tidak. Nah, kalaupun itu dilindungi, maka yang tindakan pertama adalah dari BKSDA, bukan tindakan dari Ditreskrim Sus Polda Bali. Made Suardana menambahkan, undang-undang yang mengatur tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Sedangkan aturan tersebut telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 yang diundangkan pada 7 Agustus 2024. Menurutnya, jika jaksa penuntut umum masih menggunakan undang-undang yang lama, maka harus diperhatikan terkait perubahannya.
Prisma Zulprima melaporkan. Edukasi kepada masyarakat terkait satwa yang dilindungi perlu ditingkatkan. Hal ini berguna untuk menghindari kasus yang menjerat Inyoman Sukene terulang kembali. Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menyatakan bahwa pihaknya menyayangkan kasus yang menjerat terdakwa Inyoman Sukene. Dirinya mengatakan pemerintah Provinsi Bali kini akan mendorong Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA, dan pihak terkait lainnya untuk lebih optimal memberikan edukasi ke masyarakat terkait hewan-hewan yang dilindungi dan dilarang untuk dipelihara bebas. Selain untuk menghindari kasus serupa terjadi, edukasi ini juga dapat mendorong dukungan masyarakat terhadap pelestarian hewan-hewan yang dilindungi. Menurutnya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang status landak Jawa yang merupakan salah satu dari sekian banyak hewan yang dilindungi karena populasinya rentan atau terancam punah. Bali yang menghadapi persoalan hukum karena ketidaktahuan. Tapi kalau dia sengaja beda masalahnya ya. Kita harus bersama-sama, makanya media juga bantu ini. Bahwa ternyata landak nggak boleh, sebelumnya nggak tahu kan? Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Perlindungan hewan yang terancam punah tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Menurut aturan tersebut, bagi yang menangkap, memelihara atau memperjualbelikan satwa dilindungi akan berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Galuh dan Andika melaporkan. Informasi berikutnya, Saudara, Bawaslu Kota Denpasar pastikan tahapan verifikasi berkas bakal pasangan calon berjalan transparan. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Ini adikku, umurnya cuma beda 1 tahun dariku, tapi selalu minta dibantu. Ternyata adik stunting, gagal tumbuh, gagal berkembang, dan juga sakit-sakitan. Andai ada yang bisa kulakukan. Jaga anak-anak kita, jangan sampai tumbang. Pantau tumbuh kembang anak, cegah stunting sejak dini. Bukan hanya sebagai pesta yang meriah, tetapi juga sebagai suatu momen untuk memperdalam iman dan mewujud nyatakan dalam memberi perhatian kepada sesama. Dan kami di Legio Maria setiap hari Rabu melaksanakan rapat, yaitu mendoakan teman-teman yang sedang sakit, lalu berdoa. Ayolah kawan, kita bersama, marilah membangun dunia baru. Saksikan acara Mimbar Agama Katolik setiap Kamis pukul 15 WITA hanya di TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Anda kembali menyaksikan Bali hari ini. Saudara, setelah pendaftaran bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, Bawaslu Kota Denpasar terus melakukan pengawasan intensif terhadap setiap tahapan Pilkada 2024. Tahapan yang saat ini sedang berlangsung adalah pengawasan terhadap verifikasi berkas Bapaslon. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Denpasar terus melakukan pengawasan intensif terhadap setiap tahapan Pilkada 2024 yang akan berlangsung pada 27 November mendatang. Adapun pengawasan yang dilakukan saat ini adalah pengawasan untuk berkas bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Denpasar, Gede Ngurah Ambara Putra dan Inengah Yasa Adi Susanto, serta bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jayanegara dan IKD Agus Arya Wibawa.
Kordif HPS Bawaslu Kota Denpasar Suyanto mengatakan, hingga saat ini tahapan verifikasi berkas Bapaslon berjalan lancar tanpa ada kendala maupun temuan. Menurutnya, persyaratan calon telah dipenuhi oleh kedua Bapaslon. Selain itu, Bawaslu juga telah mengawal verifikasi ke Bapeda Kota Denpasar terkait dokumen visi misi dan program kerja kedua Bapaslon. Proses-proses yang dijalankan oleh teman-teman di KPU kami awasi dengan seksama sampai terakhir kami kemarin dengan Pak Ketua Bawaslu Kota Denpasar mengawal verifikasi ke Bapeda Kota Denpasar mengenai verifikasi dan afirmasi mengenai visi dan misi kedua pasangan calon. Dan ada berkas-berkas perbaikan di sana juga dan sudah diperbaiki oleh pasangan calon dan sudah diafirmasi oleh Bapeda dan KPU bahwa sudah sesuai dan berkelanjutan dengan perencanaan di Kota Denpasar. Tahapan akhir dari proses pencalonan akan ditandai dengan penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Denpasar pada 22 September 2024 mendatang. Selain itu, saat ini Bawaslu juga tengah melakukan pengawasan terhadap rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan DPSHP yang saat ini masih dalam tahapan rapat pleno di tingkat kecamatan. Katreni dan Madeadi melaporkan. Saudara, tahapan pilkada di Kabupaten Karangasem telah memasuki tahapan penetapan bakal calon kepala daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024 mendatang. Terkait hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Karangasem terus melakukan pengawasan melekat untuk memastikan seluruh tahapan tersebut berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tahapan pencalonan kepala daerah di Kabupaten Karangasem mulai dari pendaftaran, pemeriksaan berkas paslon dan pengecekan kesehatan telah digelar KPU setempat. Terdapat 3 bakal pasangan calon kepala daerah di Karangasem yang akan mengikuti kontestasi pemilihan bupati dan wakil bupati Karangasem, yakni pasangan yang diusung partai politik I Gede Dane bersama Inengah Suwadi dan I Gusti Putu Parwate bersama Iwayan Pandu Prapancalagosa, serta bakal pasangan calon perseorangan, yakni pasangan Iwayan Kari Subali bersama I Ketut Putra Ismaya Jaya. Terkait tahapan pencalonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Karangasem akan melakukan pengawasan melekat dan memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan. Ini menunggu tentang penetapan saja ya, jadi semua sudah berjalan dengan baik, kemarin tes kesehatan, lalu kemudian verifikasi administrasi dan lain sebagainya, nanti kita tunggu hasilnya. Kemudian kami juga sudah menyampaikan kepada KPU sebagai penyelenggara teknis untuk benar-benar mempedomani apa yang menjadi regulasi-regulasi yang mengatur terhadap pencalonan tersebut. KPU Kabupaten Karangasem akan melaksanakan tahapan penetapan calon kepala daerah yang digelar pada tanggal 22 September 2024 mendatang. Putra Widiarsana melaporkan. Sementara itu, saudara, partisipasi pemilih menjadi tantangan dalam pemilihan kepala daerah Pilkada Buleleng pada 27 November mendatang. Salah satu penyebabnya adalah tingginya jumlah pemilih yang berada di luar Buleleng mencapai angka 40%. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Buleleng menduga 40% daftar pemilih sementara saat ini berada di luar Buleleng. Kondisi ini dapat menciptakan rendahnya partisipasi pemilih dan menurunkan legitimasi bagi calon kepala daerah. Menurut pengamat politik Menjangan Institut Ikomang Agus Widiantara, berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran serta keterlibatan masyarakat dalam Pilkada Buleleng. Salah satunya perlunya Komisi Pemilihan Umum merangkul desa adat. Desa adat dinilai memiliki pengaruh kultural untuk mendorong partisipasi masyarakat. Harus kita akui peran desa adat ini sejauh ini masih powerful untuk mendorong masyarakatnya
pulang kampung ya dalam berbagai agenda. Mungkin selama ini desa adat hanya fokus di wilayah adat, budaya, agama, tapi dalam konteks demokrasi desa adat saya kira di Bali bisa untuk memobilisasi dalam konteks partisipasi pemilih yang ada di perantau. KPU Kabupaten Buleleng telah menetapkan daftar pemilih sementara yakni 599.577 orang. Dari jumlah DPS tersebut, KPU Buleleng menduga 40% pemilih berada di luar Buleleng karena mobilitas pekerjaan. Aan Darmawan melaporkan. KPU Kabupaten Jembrana mendapatkan sejumlah masukan dan saran perbaikan dari Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan atau Panwascam dalam rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP di tingkat kecamatan. Masukan tersebut diantaranya adalah adanya data ganda hingga masih adanya pemilih yang telah meninggal dunia masuk di daftar pemilih. Dalam proses rekapitulasi tersebut, terdapat sejumlah masukan dari Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Panwascam, mulai dari adanya data ganda, serta masukan terkait masih ada pemilih yang sudah meninggal dunia. Ketua KPU Kabupaten Jembrana, Iketut Adi Sanjaya, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti masukan dari Panitia Pengawas Kecamatan sebelum rapat pleno DPT. KPU Jembrana masih memiliki waktu untuk melakukan verifikasi kebenaran data. Mungkin juga ada sedikit masukan-masukan dari Panwascam terkait rapat di tingkat kecamatan itu. Nah, nantinya dari masukan-masukan itu kan masih ada waktu ini untuk rekap di tingkat kabupaten sampai dengan tanggal 20. Nanti akan kita koordinasikan kembali apakah masukan-masukan itu benar, datanya belum masuk ataukah memang sudah ditindaklanjuti terkait kegandaan, kemudian terkait pemilih yang meninggal. Itu akan kami segera sikapi. Adi Sanjaya menambahkan pihaknya terus berupaya melakukan pengecekan daftar pemilih sebelum penetapan daftar pemilih tetap di tingkat kabupaten. Sementara itu, Saudara, hingga kini tahapan demi tahapan pelaksanaan Pilkada serentak di Kabupaten Bangli terus berjalan. Salah satunya tahapan penetapan DPT. KPU Kabupaten Bangli memastikan proses penetapan DPT ini akan dilakukan secara hati-hati dan teliti agar menghasilkan daftar yang akurat. Data pemilih yang sebelumnya tercatat oleh KPU Kabupaten Bangli berjumlah 196.330 orang, kini menurun menjadi 195.000 lebih pemilih setelah dilakukan proses penyesuaian dan perbaikan data. Jumlah pemilih tersebut menurun karena ditemukan adanya pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, pemilih yang mengubah datanya, hingga adanya daftar pemilih baru. Sementara untuk jumlah TPS, Komisioner KPU Kabupaten Bangli, Niputu Anom Januwintari menyebutkan bahwa jumlah tersebut belum ditetapkan maupun dapat dipastikan karena tengah menunggu pleno DPSHP di tingkat kabupaten. KPU pun dijadwalkan menggelar pleno daftar pemilih tetap tingkat kabupaten pada 20 September mendatang. Dalam prosesnya, pihaknya memastikan akan mengedepankan aspek kehati-hatian dan memastikan kebenaran data maupun jumlah para pemilih guna menghasilkan data pemilih yang akurat. Kita mendapatkan data Mendagri yang diturunkan oleh KPU RI, di mana data Mendagri itu merupakan data meninggal, kemudian pindah masuk dalam kabupaten, kemudian pindah keluar ke luar kabupaten. Nah, itulah data itu kita pastikan bahwa data tersebut sudah ditindaklanjuti oleh BPS dalam proses penyusunan DPSHP. Upaya memastikan validnya daftar pemilih ini pun menjadi salah satu komitmen KPU Kabupaten Bangli guna memastikan seluruh masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dalam menentukan kepala daerah. Ibu Turatna melaporkan. Saudara, mewujudkan pilkada yang ramah lingkungan, KPU Kabupaten Klungkung mengajak partai politik dan bakal pasangan calon untuk meminimalisir penggunaan baliho dan spanduk. Hal tersebut juga seiring dengan upaya mewujudkan green election.
KPU Provinsi Bali mendorong terwujudnya green election. Untuk itu, pada Pilkada 2024 ini diharapkan penggunaan spanduk dan baliho dapat diminimalisir. Selain mengurangi estetika lingkungan, pemasangan baliho atau spanduk juga menghabiskan biaya yang besar. Kampanye tanpa baliho menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan green election pada Pilkada 2024. Ketua KPU Kabupaten Klungkung, Iketut Sudiana, mengajak seluruh bakal pasangan calon serta partai politik pendukung untuk meminimalisir pemanfaatan spanduk serta baliho. Karena pengalaman kami itu dahulu banyak baliho, spanduk yang dari bahan plastik yang tersebar di wilayah Klungkung pada akhir masa kampanye tidak diambil oleh peserta pemilu, tetapi diamankan oleh Satpol PP sehingga residu dari sampah plastik tersebut masih menumpuk di kantor Satpol PP. Pencanangan Green Election pada Pilkada 2024 saat ini terus disosialisasikan oleh KPU maupun Bawaslu. Saudara, jelang pengumuman hasil verifikasi berkas Bapaslon oleh KPU, Bawaslu Kabupaten Klungkung terus melakukan pengawasan secara melekat untuk menghindari kemungkinan terjadinya pelanggaran. Pengumuman keabsahan berkas Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Klungkung akan dilakukan pada tanggal 13 September dan dilanjutkan dengan tanggapan masyarakat atas pengumuman keabsahan berkas Bapaslon. Terkait hal tersebut, Bawaslu Klungkung terus melakukan pengawasan melekat di KPU Klungkung untuk memastikan keabsahan semua berkas Bapaslon. Pengawasan melekat yang dilakukan Bawaslu Klungkung pada setiap tahapan pilkada yang dilakukan oleh KPU untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran ataupun kesalahan prosedur. Politik nggak boleh dari kalian dulu lah. Berapa yang hadir hari ini? Nah, di saat penetapan kami akan juga tetap melakukan pengawasan sehingga sampai di tanggal 23 adalah pengurutan nomor undi pasangan calon. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita di Kabupaten Klungkung terkait dengan tanggapan masyarakat, mudah-mudahan tidak ada masalah, mudah-mudahan berjalan dengan baik. 24 akan ditetapkan oleh KPU pada tanggal 22 September 2024. Selanjutnya pada tanggal 23 September akan dilakukan pengundian nomor urut paslon dan masa kampanye akan berlangsung mulai tanggal 25 September 2024 selama 2 bulan. Setelah 16 tahun, cabang olahraga biliar Bali dapat berlaga pada PON ke-21 Aceh, Sumatera. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Bali hari ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Iki Joni ngojek bintit caro anak super sibuk duen. Biasa man, dicang ke kantor kepala desa man, mumpung lewat. Memangnya ada pembagian beras raskin win jani nengot. Waduh, isin polon mana jek pragat bantuan duen. Ngenawang, apang waktu sing ketinggalan kereta. We man, ingetang tanggal 27 November ini man akan dilaksanakan Pilkada 2024 secara serentak. Memilih Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Weh, hadi mebah. Jak bongol kuping waulian sewayoyak pil duen. Hadi gitu. Pilpres, pilgub, pilkada, jak pil duen dan lima kacaan.
adopis nih nengot. Yang sing adopis nih wajak golput duen bojani. Nah, justru dalam pilkada ini, Man, kita menghindari yang namanya money politik. Apang betul-betul terpilih pemimpin yang berkualitas, bukan pemimpin karena uang. Oke, wah, Suboyo terdaftar dari pemilih tetap nengot. Gampang jani Man, Gumi Subo canggih. Jek klik doen di Google, cek dptonline.kpu.go.id. Tur ingetang. Apa? Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos. Pemilih cerdas memilih pemimpin yang berkualitas. Ingat, satu suara menentukan masa depan pembangunan wilayah di Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali. Jangan golput. Ya, saudara, atlet panjat tebing asal Bali, Desa Maderi Takusuma Dewi memastikan tempat di babak final pada nomor speed perorangan putri PON ke-21 Aceh, Sumatera Utara. Pada babak kualifikasi, Desa Rita mencatatkan waktu terbaik setelah berhadapan dengan Nusa Tenggara Barat. Sejumlah cabang olahraga atau cabur mulai menunjukkan raihan positifnya di PON 21 tahun 2024 Aceh, Sumatera Utara. Raihan terbaik tersebut datang dari cabang olahraga panjat tebing nomor speed perorangan putri yang melaju ke final. Pertandingan panjat tebing babak kualifikasi dan semifinal berlangsung di venue panjat tebing Kompleks Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh. Atlet asal Bali, Desa Maderita berhasil melaju ke final urutan kedua di bawah atlet Banten. Pada babak kualifikasi nomor speed perorangan putri, Desa Maderita mencatatkan waktu terbaik 6,69 detik. Sebenarnya semua atlet yang berkompetisi mempunyai peluang untuk meraih medali. Dan ya untuk saya sih lebih ke fokus pada diri sendiri untuk menampilkan yang terbaik. Sementara itu, manajer panjat tebing Bali, Iputu Dastika Maya berharap Dewi Fortuna berpihak kepada desa sehingga dapat menyabat medali emas pada PON tahun ini. Kita tadi udah nonton semua teman-teman ya, 6 sekian, mudah-mudahan stabil. Itu aja. Kalau selain di putri, peluang di putranya bagaimana Pak? Di peluang putra kita coba untuk kalau seperti ini kan nggak bisa ada faktor lakinya ya. Yang sudah pernah ikut keluar negeri pun belum tentu. Kalau Polestar ini yang tidak bisa kita jagain. Polestar itu kan penyetupan yang namanya maling nyuri nggak bisa lagi. Sensor kaki bergerak sedikit reaksinya nggak bisa lagi. Ada waktu reaksinya di sana. Dalam laga ini, penjabat Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya bersama Ketua KONI Bali juga turut menyaksikan dan memberikan dukungan kepada atlet Bali. Sutarno melaporkan. Saudara, salah satu cabang olahraga yang bisa mendulang emas untuk Bali ada di cabur panahan. Pada babak kualifikasi PON ke-21 Aceh, Sumatera Utara 2024, para pembanah Bali memberikan yang terbaik untuk dapat masuk babak final dan mendulang medali emas. Dua atlet panahan Bali divisi recurve putra dan putri serta dua atlet divisi compound putra mengikuti babak kualifikasi dan lolos ke babak eliminasi individu di lapangan panahan Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh. Pada PON kali ini, Pengprov Panahan Bali mengutus 7 atlet dan 3 ofisial. Para atletnya merupakan hasil dari BK PON dan evaluasi PON Papua lalu.
Atlet divisi recurve yang lolos ke babak eliminasi individu bermain pada Rabu 11 September 2024. Diperkuat oleh RM Gusti Fazli Kertinegoro, Bagus Gede Agus Yudistiawan, dan Mirsa Veronica Sandi. Sementara atlet divisi compound yang lolos ke babak eliminasi individu akan bermain hari Kamis 12 September 2024. Diperkuat oleh Kadek Dian Vanagosi dan Wawan Suryono Pratama. Jika KONI selama ini memberikan dukungan material berupa anggaran dalam jumlah yang hampir sama dengan cabur lain, kami di Panahan menyiasati dengan kolaborasi triangle. Pertama ada kami pengurus KONI, kemudian kami di pengurus Pengprov sendiri, dan ada peran serta aktif dari para orang tua. Jadi dukungan peralatan, kekurangan bantuan yang kami dapat dari KONI, luar biasa dukungan dari para orang tua atlet yang selama ini sangat membantu kami di Pengprov Panahan Provinsi Bali. Pengprov Perpani Bali menargetkan 1 medali emas di PON 21 Aceh Sumatera Utara. Target ini dinilai realistis dengan berbagai pertimbangan dan hasil pemetaan potensi atlet. Sutarno melaporkan. Saudara, setelah menunggu hampir 16 tahun, akhirnya cabang olahraga biliar Bali mampu unjuk kebolehan pada ajang Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara. Tim biliar Bali yang tidak diprediksi daerah lain sebelumnya membuat kejutan. Mulai dari pertandingan babak penyisihan hingga babak final mampu mengatasi lawan-lawannya. Di nomor snooker double putra yang menurunkan Putu Edi Wirawan dan Kadek Sugiarta membabat lawan-lawannya yang menjadi unggulan di setiap ajang kegiatan nasional seperti Kalimantan Timur, tuan rumah Sumatera Utara, dan Jawa Tengah tak berdaya mengatasi permainan atlet biliar Bali. Di nomor ini pasangan Edi Wirawan dan Kadek Sugiarta melaju ke partai puncak babak final. Di semifinal memupus harapan atlet tuan rumah Sumatera Utara dengan skor telak 3-0. Di partai final, Edi Wirawan dan Kadek Sugiarta juga tidak memberi kesempatan bagi lawannya dari Jawa Tengah yang merupakan atlet pelatnas peraih medali emas SEA Games dengan skor 3-1 untuk kemenangan atlet Bali. Dengan kemenangannya ini sekaligus memecah kebuntuan torehan medali emas hampir 16 tahun. Prestasi ini merupakan sejarah baru kebangkitan pembinaan prestasi cabang biliar Bali, di mana pengurus Porsi Bali lebih mengedepankan atlet wajah baru. Semoga prestasi ini menjadi cemeti bagi pembinaan biliar Bali untuk dapat lebih banyak lagi mencetak atlet-atlet muda berbakat yang diharapkan ke depan semakin mengangkat nama harum daerah Bali di kancah nasional bahkan ke tingkat internasional. Gusti Ngurah Mertayase melaporkan. Saudara, para atlet Pekan Olahraga Nasional atau PON 2024 di Banda Aceh menggelar acara nonton bareng atau nobar kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Indonesia melawan Australia. Mereka pun turut berbaur dengan masyarakat umum dan melepas penat setelah seharian bersaing mewakili daerah. Riuhnya sorak-sorai bercampur ketegangan mewarnai suasana para atlet yang menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia dengan akhir imbang. Kegiatan nonton bareng atau nobar ini menjadi salah satu cara para atlet PON untuk melepas penat setelah seharian bertanding serangkaian kegiatan PON. Tidak hanya para atlet, masyarakat umum pun dengan antusias ikut serta dalam acara nonton bareng tersebut. Mereka pun berbaur dan untuk sejenak melupakan adanya persaingan di antara mereka. Pertandingan Bali di PON, kita juga meluangkan waktu di aktivitas dalam kita nonton bareng. Ini Indonesia melawan Australia. Di sini memang pastinya kita sangat antusias sekali untuk menyaksikan pertandingan ini, dan saya harapkan biar bisa harapan kedepannya untuk Indonesia bisa makin baik lagi di sepak bola. Pertandingan malam ini melawan Australia, kita rasa timnas luar biasa ya, karena Australia kita tahu dia
Karena Piala Dunia, jadi kemarin hasil seri lawan Arab dan malam ini seri lagi, mungkin itu prestasi yang sudah cukup ya. Sementara itu, momentum ini pun tidak disia-siakan oleh masyarakat setempat, khususnya para pelaku UMKM untuk menjajakan dagangannya. Antusiasme para atlet maupun masyarakat umum pun sangat terlihat, dibuktikan dengan banyaknya orang yang mengikuti acara nobar kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Sutarno melaporkan. Tetaplah bersama kami, saudara. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Para pendengar semua, jangan lupa untuk selalu cek DPT Anda. Apa sih cek DPT online? Cek kodam marutawang. Setan, lihat, aduh. Ujang deh Bapak gelor-gelor, ini lo Gen. Aduh, dia tuh ngenan Bapak jantungan Gen. Apa sebenarnya kepikir Pak Nejak serius aja nih? Ya, nggak usah. Toh juga nggak bakalan tahu. Sana. Pasti cek DPT online apa Al? Sini bawa HP-nya Bapak. Aduh, Bapak. Makanya Pak yang ngelah HP dah anggo cek kodam. Gue mau balik cewek joget, anggo ngalih informasi dah Nah. Jadi Pak, cek DPT itu adalah cek daftar pemilih tetap dan bisa dilakukan secara online. Nih, tak kasih tahu caranya. Tinggal buka situs https://cekdptonline.kpu.go.id, lalu masukkan 16 digit NIK, masukkan nomor HP, masukkan kode OTP yang diterima, dan klik konfirmasi. Nanti bakal kelihatan datanya. Nah, apabila belum terdaftar, bisa menghubungi kantor KPU Kabupaten Badung selama masa pemuktahiran, yaitu sampai dengan tanggal 23 September 2024. Cek segera DPT Anda dan jangan lupa Pilkada serentak tanggal 27 November 2024. Ayo datang ke TPS. Gunakan hak pilih Anda. Memilih pemimpin mulia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bali hari ini. Saudara, pemerintah Kabupaten Jembrana menggelar pameran produk UMKM di Pasar Umum Negara pada 10 hingga 14 September 2024. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kali ini pasar tersebut dipilih sebagai lokasi pameran yang juga menjadi rangkaian peringatan HUT ke-129 Kota Negara. Pasar Umum Negara baru saja direvitalisasi dengan konsep tematik wisata, menjadikannya sebagai ikon wisata budaya di Kota Negara. Setelah proses revitalisasi, pasar ini kini tampil dengan wajah modern, namun tetap mempertahankan nuansa tradisionalnya. Sebagai ajang promosi Pasar Umum Negara yang sudah direvitalisasi, pemerintah Kabupaten Jembrana menggelar pameran produk UMKM yang diikuti oleh 106 peserta. Terdiri dari 28 pelaku kerajinan, 44 peserta kuliner, 13 instansi, 13 perusahaan, serta 8 organisasi. Bupati Jembrana Inengah Tambe mengatakan pemilihan Pasar Umum Negara sebagai lokasi pameran merupakan bagian dari upaya memperkenalkan pasar yang telah direvitalisasi kepada masyarakat. Pemkab Jembrana berkomitmen untuk terus mendorong sektor UMKM di Jembrana guna memperkuat perekonomian daerah melalui produk-produk berkualitas.
bahwa revitalisasi pasar itu berjalan. Saya berpikir sangat luar biasa pada saat itu, antara maju dan mundur, karena saya berpikir terhadap 1.000 lebih nasib pedagang yang ada di sini. Tetapi atas petunjuk Yang Maha Kuasa, yang saya percaya bahwa pasar ini harus saya laksanakan dalam revitalisasi ini. Untuk itulah hari ini kita sudah saksikan sendiri bahwa pasar yang kita sebut Pasar Negara Bahagia, karena saya ingin antara pembeli, penjual, masyarakat Jemberana dan wisatawan yang datang di sini siapapun juga akan menjadi bahagia. Bupati Jemberana berharap ajang ini dapat dimanfaatkan para pelaku UMKM sebagai sarana promosi sekaligus pembelajaran bagi para pelaku UMKM. Iketut Jimmy Mulyadi melaporkan. Saudara, TVRI Bali terus meningkatkan kualitas siaran dengan meningkatkan peralatan penunjang siaran. Hal ini dilakukan untuk memberikan konten yang sesuai dengan harapan masyarakat. TVRI Bali juga diharapkan mengoptimalkan penggunaan platform TVRI terbaru, yakni TVRI Trends. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) telah meluncurkan TVRI Trends yang merupakan sebuah platform over the top OTT yang menyajikan beragam konten pilihan. Platform ini diluncurkan sebagai bentuk komitmen TVRI untuk memberikan ruang kepada masyarakat dengan menghadirkan aplikasi super atau super apps. Terkait hal tersebut, Direktur Teknik LPP TVRI, Bernardus Satrio Darmanto, mengatakan TVRI Bali telah memiliki peralatan yang modern dan memadai untuk memproduksi konten-konten yang berkualitas. Dengan adanya platform baru ini, diharapkan kualitas konten dapat lebih ditingkatkan dan sesuai dengan kebutuhan serta keinginan masyarakat. Dirinya menambahkan platform ini merupakan platform yang sangat kompleks dan modern, serta melibatkan berbagai elemen teknologi dan server yang ada di dunia. Kehadiran platform ini diharapkan dapat menghasilkan konten yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nanti diharapkan partisipasi masyarakat bisa meningkat ya, sehingga semakin banyak daerah yang bisa memanfaatkan. Karena memang platform itu sebenarnya platform yang sangat kompleks, sangat modern, melibatkan berbagai elemen teknologi yang ada di server-server yang ada di dunia, sehingga antara supply and demand itu bisa diketemukan, sehingga nanti konten-konten itu bisa benar-benar konten-konten yang sesuai harapan audiens ya. Sementara itu, dalam kunjungannya ke TVRI Bali, Direktur Teknik LPP TVRI sekaligus melakukan peninjauan terhadap peralatan di TVRI Bali. Dirinya menambahkan TVRI Bali telah memiliki peralatan yang modern. Dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, dirinya menekankan agar para pegawai dapat beradaptasi secara bertahap. Sedangkan terkait dengan peralatan, dirinya berupaya untuk terus melakukan pembaharuan perangkat, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Prisma dan Pramudia melaporkan. Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Pada momentum peringatan Hari Radio tahun ini, insan radio diharapkan dapat berperan dan menyebarkan narasi positif jelang Pilkada Serentak 2024. Peringatan Hari Radio Nasional jatuh setiap 11 September. Tahun ini bertepatan dengan tahun politik dengan pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Para insan radio yang juga merupakan bagian dari media diharapkan dapat berperan positif. Hal ini mengingat radio sebagai media penyebaran informasi dan sosialisasi memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi yang akurat dan berimbang. Selain itu, radio memiliki jangkauan yang lebih luas hingga ke daerah-daerah terpencil, sehingga dapat menyebarkan informasi seputar pemilu kepada masyarakat luas. Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Denpasar, Joko Purnomo mengatakan, meskipun ada ketegangan politik selama pilkada, media memiliki peran untuk memberikan berita-berita yang netral dan menyejukkan. Menurutnya, hal tersebut sebagai dasar untuk menjaga ketertiban dan keamanan sehingga pelaksanaan pesta demokrasi dapat berjalan lancar. Peran yang positif menjaga ketertiban, keamanan sehingga meskipun ada ketegangan suhu politik, tetapi kita media yang menyejukkan. Membingkai semua masyarakat, jadi di Bali ini kita bingkai jadi satu, jangan sampai pilihan berbeda, tapi ternyata kok berbeda yang lain, jangan.
Boleh pilihan berbeda, tapi NKRI harga mati. Sementara itu, peringatan Hari Radio Nasional juga bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-79 Radio Republik Indonesia. Sebagai radio tertua milik Indonesia, Radio Republik Indonesia telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Selain melakukan siaran secara terestrial, kini RRI juga telah merambah ke media digital, sehingga jangkauannya lebih luas. Selain itu, RRI Denpasar berencana membuat sebuah aplikasi khusus dengan konten siaran budaya untuk wisatawan asing, sehingga dapat menambah jumlah pendengar sekaligus melestarikan budaya Bali. Prisma dan Zulprima melaporkan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Provinsi Bali kembali membuat program relaksasi pajak kendaraan bermotor hingga 30 September 2024. Dengan waktu yang masih tersisa, masyarakat diimbau untuk memanfaatkan kebijakan relaksasi yang pada tahun 2025 tidak akan kembali diberlakukan. Pelaksanaan relaksasi kendaraan bermotor dilakukan berdasarkan Pergub nomor 14 tahun 2024 dan tengah diberlakukan sejak 14 Agustus hingga 30 September 2024 mendatang. Dalam pelaksanaannya, relaksasi mengatur pembebasan denda bunga atas pajak kendaraan bermotor atau lebih dikenal dengan pemutihan di tengah masyarakat. Selain itu, pajak bea balik nama kendaraan bermotor yang kedua dan seterusnya juga dibebaskan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, Imade Sante, mengatakan kebijakan ini merupakan relaksasi yang terakhir dan tidak lagi diberlakukan pada tahun 2025. Hal ini mengikuti Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Nomor 1 Tahun 2022 yang akan diberlakukan secara penuh pada 5 Januari 2025. Salah satu aturan yang tidak lagi diatur dalam undang-undang tersebut yakni tentang relaksasi pajak kendaraan bermotor. Di tahun 2025 per 5 Januari 2025 bahwa Undang-Undang HKPD hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 diberlakukan secara penuh. Di mana salah satunya yang tidak diatur lagi adalah terkait dengan relaksasi. Oleh karena itu, saya tetap menyampaikan bahwa relaksasi ini adalah relaksasi yang terakhir kali. Hingga tanggal 10 September 2024, sebanyak 90.000 unit kendaraan bermotor tercatat telah memanfaatkan relaksasi tersebut dengan nilai transaksi mencapai 102 miliar rupiah lebih. Galuh dan Andika melaporkan. Saudara, berikut ini kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk tanggal 12 September 2024 yang akan disampaikan Prakirawati BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Igusti Ayu Putu Putri Astiduari. Halo pemirsa TVRI, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Bali untuk hari Kamis tanggal 12 September 2024, di mana secara umum Bali akan diprediksi cerah berawan hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan untuk wilayah Bali bagian selatan. Suhu diprediksi berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius, dengan angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimal yang dapat mencapai 34 km per jam. Himbauan kami kepada masyarakat untuk mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin di wilayah Laut Bali, serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter di wilayah perairan selatan Bali. Demikian informasi yang dapat kami berikan, kami kembalikan ke studio TVRI Bali dan terima kasih. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup Bali hari ini dan siaran TVRI Bali Anda dapat saksikan melalui aplikasi TVRI Klik dan via satelit Telkom 4. Akhirnya kami mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI, media pemersatu bangsa, dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.